Hai, Hai, pernah ngerasa nggak bisa apa-apa gitu? saya pernah banget. Lalu bagaimana solusinya gitu ya? Nah, mungkin ada beberapa fase dalam hidup kita, atau bagi sebagian orang malah bukan beberapa fase, tapi sepanjang hidupnya merasa gue ini bisanya apa, atau Ya, merasa tidak bisa apa-apa. Gue bisanya apa ya gitu? kayaknya Gimana gitu ya? semuanya tuh dikit, tapi kayaknya nggak ada yang spesial gitu ya. Terus, iya, Apa apa gue ya? bisa hidup gitu ya? Iya, terus gue bisanya apa? Kayaknya cuma Iya. ya ikut-ikut aja atau apalah gitu ya. Yes. Nah, lalu pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dong solusinya? Nah, lalu kalau dari pengalamanmu, bagaimana kamu melewati itu? Sebetulnya kalau dari pengalaman saya ya, nggak bisa apa-apa itu pertama itu ketemu dulu, kenapanya gitu. Kenapa sih kok saya bisa ngerasa nggak bisa apa-apa? Merasa tidak bisa Merasa apa-apa. gitu kan. Karena sebetulnya pasti nggak ada orang yang benar-benar lahir tuh nggak dikasih apa-apa gitu, nggak ada gitu. Semua orang tuh lahir dikasih sesuatu dan sesuatunya itu pasti bermanfaat gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya tanya sih, ini asalnya dari mana ya perasaan minder ini gitu, perasaan nggak bisa apa-apa. Apakah memang bawaan dari diri atau apa gitu. Sampai akhirnya ketemu ternyata ada pemicunya kalau saya pribadi. Jadi mungkin teman-teman juga nanti akan pada saat mencari ya, mengamati, pasti ada kejadian-kejadian entah satu atau lebih kejadian yang mungkin terakumulasi sehingga menimbulkan kesimpulan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Nah itu dikumpulin dulu gitu ya, diamati omongan apa, kejadian apa gitu. Kemudian ya saya pribadi akhirnya melihat bahwa omongan bahwa saya nggak bisa apa-apa itu memang keluar gitu kan dari mama waktu itu ya. Tapi ternyata begitu saya maknai ulang, saya amati ulang, oh saya tahu kenapa sih mama saya sering ngomong begitu. Ternyata bukan tentang sayanya yang nggak bisa apa-apa, tapi memang ya omongan itu keluar secara tanpa dia sadari gitu kan. Jadi akhirnya ya saya menyadari bahwa itu bukan satu program yang betul gitu. Maksudnya yang nyata bener-bener, oh saya ini nggak bisa apa-apa. Enggak, tapi itu hanya program yang nggak sengaja keluar dan nggak sengaja saya tangkep, saya install gitu kan. Sehingga akhirnya saya percaya bahwa saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya begitu itu dikenali, terus ya diproses ya, dilepas, sambil akhirnya mengenali diri sih ya. Semakin mengenali diri, semakin melihat apa sih sebetulnya yang ada di dalam gitu kan. Nah, begitu mulai melihat apa yang ada di dalam, saya banyak menemukan hal-hal, tapi ini juga tidak langsung yakin gitu bahwa oh ini gitu ya. Ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk ya? Ujuk-ujuk. Tiba-tiba ya. Jadi mulai ketemu juga apa yang ada di dalam, tapi itu pun juga berproses karena saya nggak yakin bahwa apa yang saya punya itu berharga. Karena kok kayaknya nggak kayak yang si ini yang bisa ini, tapi kok saya bisanya yang lain gitu kan. Yang agak nggak umum gitu. Kayaknya agak nggak umum, terus kayaknya kok kelihatannya pasif gitu ya, apa ia berguna. Nah, memang setelah itu ya semakin mengenali dan memang dengan bantuan human design ya, human design dan kemudian juga Gene Keys, saya bisa melihat oh ternyata bentukan-bentukan yang saya pikir gitu doang. Atau bentukan yang saya pikir itu kayaknya nggak se-powerful itu, ternyata punya potensi, punya kekuatan, punya maksud kenapa saya diberi potensi seperti itu. Jadi gitu sih, jadi mulai mengenali dari mana programnya, kemudian juga secara paralel mengenali diri sendiri, melihat apa potensi yang selama ini ada tapi terpendam, tertutup atau dianggap bukan sesuatu yang bisa berharga, ya. Nah, yang ternyata berharga. Seringkali ya, ini pengalaman pribadi juga ya. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa karena kita waktu kecil mungkin gitu ya, waktu kecil lah. Kita sering dibilangin bahwa kok kamu gitu aja nggak bisa sih gitu. Nah, padahal hal-hal itu bukan hal-hal yang memang kita bisa gitu.
Atau harus kita bisa gitu. Iya, contoh saya pribadi di hal-hal yang berhubungan dengan fisik gitu ya, ketangkasan fisik gitu. Nah rasanya pada saat kok gue nggak bisa ya kayak begitu ya, kok kayaknya gue nggak bisa kayak gitu. Nah kejadian yang cuman kecil ya, sebagian kecil dalam hidup kita, akhirnya kita tarik kesimpulan secara utuh, gue nggak bisa apa-apa. Nah sampai akhirnya sama kayak Rusi gitu ya, mengeksplor diri, oh ternyata gue hadir ke dunia ini bukan untuk yang berhubungan dengan ketangkasan fisik gitu ya. Ternyata gue hadir ke dunia ini untuk hal yang lain. Yang waktu itu, di zaman itu ya, di zaman itu mungkin belum sesuatu yang populer gitu ya. Beda di zaman sekarang ya, di zaman udah ada medsos seperti ini, orang bisa beropini ya, menyampaikan semuanya gitu ya. Salah satu hal yang gue paling senangi, salah satu hal yang paling saya sukai adalah berbagi cerita dengan orang lain. Nah, di mana zaman itu nggak ada medianya sebetulnya gitu ya. Dan pada saat saya mulai berbagi opini, lingkarannya cuma itu lagi gitu ya. Jadi gimana untuk menyebarkannya dan lingkarannya itu tidak mensupport bahwa apa yang saya bisa itu bisa membuat saya hidup atau apa yang saya bisa itu bukan sesuatu yang berharga gitu. Nah, itu yang membuat kita jadi merasa tidak bisa apa-apa. Karena apa yang kita bisa tidak dianggap, tanda kutip ya, tidak dianggap berharga oleh lingkungan sekitar kita. Padahal sebetulnya di era digital sekarang, wah ini enak banget. Apa yang kita bisa, pasti akan ada komunitasnya, pasti akan ada jodohnya yang akan menghargai kita. Nah, dengan era penyebaran informasi yang begitu masif sekarang, sebetulnya apa yang kita bisa pasti akan ada orang yang butuh kok. Cuman selama ini kita mainnya masih kedekatan aja. Yuk main lebih jauh aja gitu sebetulnya. Main lebih jauh, pede aja untuk membawa apa yang kita bisa, walaupun itu dianggap unik gitu ya, dianggap tidak berharga dianggap aneh sama lingkungan kita keluar aja. Tapi yang paling penting adalah ini. Kita firm dulu dengan apa yang kita bisa. Itu dulu. Kita pede dulu dengan apa yang kita bisa. Karena apa yang kita bisa itu adalah karunia untuk akhirnya kita bisa hidup dan akhirnya kita bisa berkarya. Nah, bagaimana kita bisa firm, bisa yakin dengan apa yang kita bisa itu sesuatu yang berharga gitu kan. Nah, salah satunya adalah di tahap-tahap awal kita itu perlu validasi. Biasanya gitu. Nah, salah satu yang memvalidasi gitu ya adalah human design. Itu salah satu tools yang menurut kami itu membantu banget. Ternyata dari human design saya, oh ternyata begini. Oh ternyata begini ya. Nah, begitu kita punya validasi, ada sesuatu yang memvalidasi, biasanya kita udah mulai firm. Selain mungkin teman kita, lu sebetulnya bagus tahu kayak gitu. Lu bagus tahu kayak gitu. Nah, lama-lama semakin kita mendapatkan validasi, atau kalau misalnya nggak ada orang yang memvalidasi, tapi begitu kita bisa baca human design kita lengkap gitu ya, atau konsultasi ke human design consultant gitu ya, kita jadi firm gitu. Oh, ternyata sesuatu yang kita bisa adalah sesuatu yang berharga. Nah, pada saat kita udah mulai pede dengan apa yang kita bisa itu sesuatu yang berharga, biasanya orang-orang yang mulai menghargai apa yang kita bisa itu mulai datang. Ya, karena kitanya juga udah mulai punya penghargaan terhadap diri apa kita yang kita punya, sehingga itu terproyeksi keluar kan. Iya, nah jadi solusi paling praktis sebetulnya kalau teman-teman lagi merasa tidak bisa apa-apa, coba cek human design-nya. Ini solusi paling praktis ya, bukan solusi satu-satunya ya. Coba cek human design-nya. Silahkan cek aja di link di description. Di situ ada download ebook gratis di sana tentang human design itu apa. Atau ada nomor WA juga yang teman-teman bisa kontak di sana untuk tanya-tanya tentang human design gitu ya. Dan juga kalau berjodoh lagi bisa melakukan individuation and healing journey. Ini adalah proses penyembuhan diri kita lah untuk kembali menjadi diri kita yang utuh gitu ya. Silahkan cek aja di description bagaimana teman-teman bisa mendapatkan human design-nya secara komplit ya. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.